Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ardayat dengan NIM 2465003 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel dari website Teknologis Indonesia dengan alamat www.co.teknologis.co.id yang berjudul dalam kegiatan SIG ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spasial dan non-spasial. Teknologi menjelaskan sistem informasi geografis adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data dan data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama, yaitu data spasial dan data non-spasial. Apa itu data spasial? Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk data vektor, yaitu titik atau poin yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik, atau sumur. Garis atau line yang digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Poligon yang digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Bentuk kedua yaitu data raster. Data raster berbentuk grid atau piksel yang setiap pikselnya memiliki informasi tertentu seperti citra satelit atau elevasi data ini. Atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial yaitu citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Kemudian, apa itu data non-spasial? Data non-spasial atau sering disebut data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang dipresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik setiap objek. Contoh, data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, atau jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah atau data spasial. Data non-spasialnya dapat berubah nama sekolah, jumlah siswa, atau fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Adapun beberapa contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Yang pertama itu perencanaan tata ruang. Data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan pendudukan atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana atau data spasialnya dan mengintegrasikan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non-spasial seperti tingkat
hasil lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi data pengelolaan lingkungan. Keempat, transportasi dan logistis. Peta jaringan atau data spasial dapat digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Meskipun SG menawarkan banyak manfaat, pengelolaan data spasial dan non-spasial juga memiliki tantangan antara lain. Yang pertama, keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknik tinggi, terutama dalam mengolah data dan berformat berbeda seperti raster dan tabel. Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Penggunaan SG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang terlatih. 4. Standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Kesimpulan dalam artikel ini, dalam kegiatan SG, data spasial yang merupakan komponen data spasial dan spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.